Kalau saya bilang kan tadi banyak kerja beli di HP dan kalau mau nonton TV ini mulai kata terlalu dekat Itu sepasti lah, atau mana cuma lihat coba aja lihat di HP ini kalau saya bilang kan gitu. Itu enggak betul loh, so itu pentingnya sistem informasi Bang betul kesehatan. digitir. Pentingnya sistem informasi kesehatan loh. Baik, pengertian sistem informasi, yaitu sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat, guna dan tepat waktu untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi. Sistem informasi memiliki 3 elemen utama, yaitu yang pertama, data yang menyediakan informasi, yang kedua, prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem informasi, dan yang ketiga yaitu orang-orang yang membuat produk, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Adapun komponen sistem informasi kesehatan, yang pertama proses informasi yang terdiri dari pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian informasi. Dan manajemen sistem informasi yang terdiri dari sumber daya sistem informasi kesehatan, aturan-aturan organisasi. Ada juga masalah-masalah sistem informasi kesehatan. Yang pertama, ada relevansi informasi yang didapat dengan kebutuhan. Yang kedua, ada kualitas data yang kurang. Yang ketiga, ada duplikasi data dan tidak efisiensinya informasi. Yang keempat, tidak tepat waktu dalam melaporkan yang menindaklanjuti. Yang kelima, ada informasinya kurang berguna. Kesimpulannya, konsep dasar sistem informasi kesehatan yaitu untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas diperlukan suatu sistem informasi kesehatan yang adekuat. Pembangunan sistem informasi kesehatan yang adekuat dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan membutuhkan pengetahuan konsep dasar sistem informasi kesehatan itu sendiri dan dasar-dasar dalam pengembangannya. Baik, selamat siang. Di sini kami akan menjelaskan secara ringkas materi bab 2, yaitu peran sistem informasi kesehatan dalam manajemen kesehatan. Bab ini menjelaskan pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk layanan kesehatan, penelitian, pembiayaan, seluruh Indonesia, dan lainnya. Tantangannya adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengembangan keputusan. Sistem informasi kesehatan berperan penting dalam manajemen kesehatan, namun masih belum optimal dalam menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung manajemen kesehatan di tingkat yang lebih tinggi. Di bab ini ada fungsi, komponen, dan tantangan. Menurut Vina, fungsi utama dalam SIK apa? Menurut saya fungsi utama SIK yang pertama pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, pengolahan data, mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui proses analisis. Yang ketiga, penyampaian informasi, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pengambil keputusan di berbagai tingkat. Kan setelah fungsi ada komponen yang masuk dalam bab ini. Boleh dijelaskan? Nah, komponen SIK di sini terbagi ada 3, yaitu pertama sumber daya manusia, melibatkan perencanaan, manajer, dan tenaga kesehatan yang terlatih. Kedua, ada perangkat keras dan lunak, teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data. Ketiga, ada prosedur dan kebijakan, aturan yang mengatur bagaimana data harus dikumpulkan dan digunakan. Setelah fungsi dan komponennya sudah dijelaskan tadi, di peran sistem informasi kesehatan manajemen kesehatan kan pasti ada tantangannya. Boleh Sonia jelaskan tantangan dalam SIK? Tantangan dalam SIK sendiri yaitu pertama, kualitas data yang sering kurang baik, kedua, keterlambatan dalam pelaporan dan analisis data, dan ketiga, tidak adanya relevansi antara data yang dikumpulkan dengan kebutuhan pengambil keputusan. Kita masuk dalam topik utama yaitu peran sistem informasi dan kesehatan dalam manajemen kesehatan. Yang sudah dijelaskan tadi kan ada fungsi, komponen, tantangan.
Jadi kita masuk pada peran. Boleh saya jelaskan? Sistem informasi kesehatan atau yang disingkat SIK itu merupakan bagian penting dari sistem kesehatan yang berperan dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi mulai dari pelayanan kuratif, rehabilitatif, pencegahan penyakit hingga peningkatan kesehatan. Sistem informasi kesehatan harus menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat pusat. Nah, setelah itu kan kalian sering sama yang orang jelaskan tadi. Dapat disimpulkan bagaimana? Kesimpulannya, sistem informasi kesehatan merupakan bagian integral dari manajemen kesehatan yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Dengan SIK yang efisien, pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan dapat dilakukan dengan lebih baik yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Jadi itu penjelasan singkat dari kami tentang bab 2 penerapan sistem informasi kesehatan dalam manajemen kesehatan. Sekian yang Guys, ada nggak sih di antara kami yang tahu apa itu sistem informasi manajemen? Kalau yang kita tahu sih, sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting, komitmen perusahaan. Sistem informasi manajemen berguna untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Oh, kalau dengan tujuan apa ya? Sistem informasi manajemen bertujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk perusahaan. Kegiatan ini mendukung proses bisnis perusahaan dan perlu diperhatikan untuk kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, komitmen perusahaan untuk menjalankan sistem informasi manajemen haruslah sangat tinggi agar proses yang terjadi di lantai produksi menjadi menguntungkan bagi perusahaan. Terus konsepnya apa aja sih? Di sini sih ada beberapa konsep, ada 4. Yang pertama akuntansi manajerial, yang kedua ilmu pengetahuan manajemen, yang ketiga teori manajemen, dan yang keempat pengolahan komputer. Kalau fungsi-fungsi di sini dapat membantu dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam bisnis. Data ini kemudian diolah menjadi informasi yang berguna untuk manajemen. Organisasi bagaimana? Jadi struktur keorganisasiannya merupakan susunan subsistem dengan hubungan wewenang dan tanggung jawabnya. Adapun beberapa struktur dasar yang banyak digunakan. Yang pertama, struktur hierarki, yang kedua, spesialisasi, yang ketiga, hubungan diri dan staf, yang keempat, wewenang dan tanggung jawab, yang kelima, rentang kendali, yang keenam, interaksi manusia dalam organisasi, yang ketujuh, dinamika kelompok, yang kedelapan, gaya kepemimpinan, yang kesembilan, perencanaan dan pengendalian, yang kesepuluh, menetapkan tujuan. Halo guys, welcome. Materi tentang penjelasan materi tentang pendekatan sistem dan pengembangan sistem informasi kesehatan. Nah, jadi yang kita dapat dari materi minggu lalu itu yang dia bilang pendekatan sistem informasi kesehatan. Pendekatan sistem sebagai langkah-langkah memecah masalah yang memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternatif dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih bekerja berdasarkan saran. Terdapat 3 jenis manajemen kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yaitu manajemen pasien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Jadi itu yang menurut kita. Minta kalau menurut yang lain kan, Anda? Kalau menurut kita yang jelas-jelaskan itu sebenarnya sebetulnya karena kita cuma mau tambahkan ada beberapa tahap dan langkah pendekatan sistem. Yang pertama itu usaha persiapan, mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah atau menyediakan organisasi sistem. Yang kedua ada usaha definisi, yaitu kegiatan identifikasi masalah dan memahami masalah serta pemicu masalahnya. Yang ketiga itu ada usaha solusi. Langkah-langkahnya mengidentifikasi solusi alternatif, yang kedua mengevaluasi solusi alternatif atau mempertimbangkan kerugian dan keuntungan dari setiap alternatif, yang ketiga memilih solusi terbaik atau mengambil satu alternatif, yang keempat menerapkan solusi terbaik untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Terus yang selanjutnya itu ada materi pemecahan masalah. Materi pemecahan masalah itu yang
Selanjutnya itu untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu adalah yang menurut George R. Terry dalam Iqbal Hasan didasarkan pada 5 hal, yaitu yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, yang kelima ada rasional. Mungkin selanjutnya yang lain ada tahu? Kalau menurut kita itu jenis-jenis pengambilan keputusan itu yaitu mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dalam pengambilan keputusan. Di sini tantangan yang besar bagi seorang analisis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Menurut Anda masih bagaimana? Tidak cuma menggunakan sistem informasi kesehatan sih. Yang pertama itu adanya permasalahan sistem mana. Yang kedua itu memperoleh peluang. Yang ketiga adanya inklusi. Yang pertama itu kinerjanya, kedua informasi, ketiga ekonomis, keempat pengendalian, kelima efisiensi, dan keenam pelayanan.